Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Update market pagi hari ini teman-teman. Secara umum market masih enggan bergerak ya. Update pagi hari ini ada saham top gainer, komoditas, dan juga beberapa simpulan tentang pergerakan harga komoditas teman-teman ya. Kita akan langsung masuk menuju materi. Oke, secara umum untuk kondisi regional teman-teman, tadi malam saya refresh dulu ya. Kondisinya adalah Amerika masih Dow Jones masih minus 0,3, Nasdaq 1, SP500 0,7 ya. Kemudian ini tanggal 11 saya refresh. Kemudian untuk Eropa kemarin kan masih dalam, ini maksudnya Asia masih pada dalam-dalam ya. Kemudian untuk Jerman, maksud saya untuk Eropanya ini minus tipis. Nanti kita akan lihat secara detail. Dow Food-nya masih kelap-kelip ya, hijau merah seperti itu. Kondisi rupiah 15.300. Kita akan tengok dulu secara pergerakan di sini untuk lebih detail mendapatkan gambarannya. Kita bisa ngelihat ini Dow Jones tadi malam masih ini ya, masih turun nih. Teman-teman bisa ngelihat kondisinya masih turun, terus kemudian Nasdaq-nya juga malah lower ya. Nasdaq masih cenderung lower seperti itu. Ini yang sebenarnya dari kemarin-kemarin saya takutkan ya. Artinya begini, kenaikannya dari bursa-bursa di luar itu ya teman-teman, dari turunnya ini terus kemudian naik, ini kan dia kan ada banyak resistan ya. Dalam kenaikannya itu kan dia ada banyak resistan, di mana kuncinya sebenarnya di 50 dulu ya. Di 50 dulu, 50 retracement dulu dia bisa lewatin nggak ya. Karena ini kan kenaikannya baru resistan pertama aja udah nggak kuat seperti Nasdaq. Kemudian untuk Dow Jones, oke sebentar saya tambahkan. Nah, ini secara pergerakan bursa-bursa regional ini kan pada downtrend. Jadi kenaikannya tentu akan banyak sekali resistan ya. Resistannya aja ada di 23 retracement 3850. Nah, ini tujuannya 50 aja masih jauh ya. Jauh banget seperti itu. Nasdaq juga demikian, EMA 200-nya masih jauh di atas. Jadi secara kondisi memang masih pada downtrend ya. Hang Seng-nya juga sama teman-teman, naik dan turun lagi. Ini yang bahaya ya di sini. Titik-titik pentingnya Nikkei juga demikian ya. Nikkei sebenarnya kemarin sampai 50 retracement, tapi ini juga sudah hampir sampai di support yang paling bawah ya. Maksudnya support pertama di 23,6 retracement. Kemudian untuk IHSG, ini kuncinya IHSG teman-teman hari ini harus perhatikan ya, karena IHSG kemarin sudah nyentuh di sekitar EMA 200. Ini wajib kita perhatikan hari ini teman-teman. Terus yang perlu kita perhatikan teman-teman, hari ini itu DXY atau dolar indeksnya ini masih cenderung menguat ya. Biasanya kalau dolar indeksnya menguat seperti ini adalah bursanya turun ya. US 10 years bond-nya juga sama, 10 years bond-nya juga masih cenderung naik teman-teman seperti itu. Kemudian CRB ini indeks komoditi teman-teman, ini ada ketemu resistan. Kenaikannya memang seperti tertahan seperti itu. Ini warning untuk teman-teman yang suka saham-saham komoditas, mungkin kenaikannya akan sedikit terhambat seperti itu ya. Kemudian kecemasan pasarnya meningkat ya. Kecemasan pasarnya meningkat, biasanya ketika kecemasan pasar meningkat berarti ya para pelaku pasar cemas seperti itu ya. Ini indeks kecemasan volatility indeksnya meningkat. Jadi ya cukup harus hati-hati ya teman-teman. Terus kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Nah, harga komoditas untuk minyak teman-teman ini kemarin di 92, ini sedikit ada turun, ini di 90. Jadi teman-teman mesti hati-hati karena pergerakannya, volatilitasnya pasti akan mempengaruhi saham-saham yang terkait energi. Nah, kita bisa lihat beberapa berita yang terkait sekalian. Saya ini harga minyak mentah anjlok, ini istilahnya turunnya baru sedikit ya teman-teman nih. Harga minyak mentah intermediate merosot 1,6 ke 9,1. Jadi ini secara umum ya masih inline dengan berita tadi, penurunannya kan dari 92 ke 91. Wajar ya teman-teman. Terus kemudian yang teman-teman perhatikan juga harga saham coal ini, harga coal maksudnya di 386 ya. 386 harga coalnya ya, sekitaran itu memang sudah turun.
Kemudian kalau kita lihat kaitan beritanya adalah suramnya perekonomian Cina membuat batubara kesulitan naik. Ya, istilahnya begitu. Pada perdagangan kemarin, Newcastle ditutup di 380 harganya. 38. Ya, oke, sini inline juga. Nah, kemudian CPO teman-teman harganya masih naik sebenarnya. Untuk harga CPO masih naik. Namun demikian sepertinya pergerakan CPO juga masih berat. Kalau kita lihat sendiri, saya lihat sendiri di Kalimantan ini saat ini juga lagi musim penghujannya lagi tinggi teman-teman. Balikpapan, Kalimantan lah seperti itu lagi musim hujan. Apakah ini mempengaruhi harga sawit juga yang mungkin jadi naik karena untuk musimnya kan jadi musim basah seperti itu. Kemudian untuk emas sekarang ini di kisaran 1673 turun. Untuk kondisi harga nikel masih sama ya, nggak ada perubahan seperti itu teman-teman. Terus kemudian apalagi yang bisa saya sampaikan kali ini? Oke, paling untuk update harga aja ya teman-teman, karena semuanya udah saya sampaikan. Nah, kemarin kita mungkin bisa lihat untuk update harga aja. Oke, baik teman-teman, untuk berikutnya ini ada beberapa saham yang kemarin menjadi top gainer. Ini ada permintaan untuk membahas, Pak, bahas top gainer seperti itu. Baik teman-teman, ini top gainer ini belum tentu semuanya saya makan ya. Artinya dari ini paling beberapa aja atau mungkin bahkan nggak ada seperti itu. Top gainer kemarin adalah MTWI teman-teman ya, Malaka Trust Insurance ya, asuransi. Seperti ini pergerakannya. Sebenarnya sekilas sih sebenarnya kalau saya lihat ini tetap bisa profit kalau teman-teman yang hafal ya. Yang hafal, saya sendiri nggak pernah trading di sini. Kenapa? Karena secara pergerakan kalau saya beberapa yang saya skip adalah ketika muncul jarum seperti ini. Ini artinya ketika naik dia mungkin turunnya juga volatilitasnya tinggi. Jadi ya ini bahasan saya cuma bisa sekilas bahwa ini barang bisa naik tinggi tetapi bisa turun dalam juga. Jadi kalau memang teman-teman mau trading seperti ini harus benar-benar hafal model-model pergerakannya seperti apa. Juga biasanya di saya akan ngecek dulu market cap-nya ini kecil ya hitungannya. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, ini juga secara transaksi memang kemarin gede sekali. Biasanya memang ketika harganya naik, ketika harganya bergerak itu volumenya tinggi sekali. Tetapi masa-masa yang lainnya ini adalah masa-masa akumulasi. Jadi kalau memang teman-teman nekat mau trading model-model saham seperti ini, hafalin polanya bahwa ketika akumulasi diam lama ini adalah akumulasi, baru kemudian ketika naik langsung keluar semua volumenya seperti itu. Jadi mohon disesuaikan sendiri pola-polanya seperti itu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk model saham seperti ini. Kemudian SDMU ini sebenarnya pas di sini kemarin cukup menarik ya. SDMU pas di sini ini cukup menarik. Ini saya pernah bahas juga teman-teman, di sebelumnya saya pernah bahas juga di sini. Jadi sebenarnya yang saya cari itu adalah ketika saham bergerak dengan pola-pola volume yang tidak seragam. Kalau sangat seragam, volumenya seperti ini lurus terus atau volumenya begini ya seperti pulse naik turun nggak naik turun cukup seragam seperti sisir, itu saya hindari. Ini sih kalau SDMU untuk pergerakan ini sebenarnya cukup menarik ya. Ini artinya ini adalah fase downtrend, ini fase sideways yang agak downtrend, terus kemudian bisa diartikan sebenarnya sebagai akumulasi. Oke, seperti itu. Terus kemudian polanya ini kan sebenarnya kalau kita lihat untuk SDMU ini kan ini area-area support ya teman-teman. Kemudian ini perkiraannya adalah area resistan. Polanya sebenarnya itu sideways. Rentang geraknya cuma cukup lebar ya. Desember, Januari, kemudian Maret, kemudian April, berarti sekitar 1-2 bulan masa rentang geraknya seperti itu teman-teman. Yang bisa saya sampaikan ya mungkin hanya saat ini memang dia sudah mulai bergerak. Nah, pergerakannya udah sampai di berapa? Coba kita bisa tarik menggunakan Fibo. Seperti ini, kira-kira titik tengahnya seperti ini. Jadi resistan dia baru dilewati kemarin di 23, retracement di 78, kemudian ada di 92 ya. Kemudian 50 retracementnya dia di sini. Kira-kira begitu, 50 retracement adalah tujuan, tapi ya teman-teman lihat aja pergerakannya dia seperti apa.
ini adalah sekitar 3 hari kenaikan. Jadi apakah akan masih lanjut? Volume kemarin di atas rata-rata, tapi baru sehari. Silakan dicek lagi ya. Kemudian bisa juga dicek kondisi ininya, SDMU secara ininya. Market cap-nya kecil ya teman-teman, jadi mesti harus berhati-hati. Saya hanya bisa sampaikan seperti itu. Paiko juga ini Pico ya teman-teman, ini secara pergerakan juga banyak jarum. Gitu aja Paiko. Ini market cap-nya sih cukup besar ya, cukup besar, ini setara dengan Adikarya teman-teman. Nah Adikarya malah Adikarya ya teman-teman. Nah ini setara dengan Adikarya market cap-nya, jadi Pico cukup besar market cap-nya, jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangkan kalau teman-teman yang memang suka trading saham seperti itu. Kemudian Fire ini model-modelnya sebenarnya ini ya, candlestick-nya agak aneh. Candlestick-nya agak aneh. Biasanya sih saya akan ngelihat pola candlestick dulu. Kalau pola candlestick-nya agak-agak aneh, saya biasanya nggak ini. Yang saya cari itu yang bentuknya random, volumenya random, bukan benar-benar seragam banget seperti itu. Nah ini kan sangat sama ininya ya. Terus pergerakannya juga dari Oktober long downtrend lama sekali. Oke seperti itu. Kemudian is ini sebenarnya cukup beragam juga. Ada kenaikan-kenaikan seperti itu. Coba kita lihat ininya. Ya cuman cukup banyak jarum juga ya teman-teman, cukup banyak jarum juga. Ini fase-fase akumulasi, kemudian naik dan dia terkoreksi. Sebenarnya ketika dia naik dari sini ke sini, kita lihat dia koreksinya sampai 61, retracement umum sih ini. Jadi lewat 38, target ke 61 mantul ya, berlaku Fibo. Bisa lewat dari 38 lanjut naik ke atas. Ini sebenarnya Fibo umum aja. Match yang kemarin mau saya bahas ya teman-teman. Match kita lihat dulu. Medical ya, medical market cap-nya berapa match? Market cap-nya adalah 362, cukup kecil ya. Ini kira-kira setara SBMA Kak. Kita cek dulu ya. SBMA juga sama ya, market cap-nya sekitaran itu. Oke, Match ini apakah baru IPO? Teman-teman cek dulu. IPO 180 ya, belum jauh sih sebenarnya pergerakannya. Enggak, itu SBMA ya, Match maksud saya. Match itu 125 udah 2 kalian. Oke, kemudian newsnya ini IPO tanggal berapa ini? Match itu tanggal 8 ya. IPO tanggal 8. Enggak nongol ya. Tanggal 8 tahun berapa ini? Tahun 2022 Agustus ya. Agustus 2022. Iya, Agustus teman-teman. Kita cek dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini masih IPO jadi 125 ya teman-teman. 125 ke 520 udah naik beberapa kali gitu. Ya ini udah naik, terus ini udah terkoreksi teman-teman, udah dalam sih hitungannya, karena dari sini 525 walaupun harga IPO-nya tadi berapa 125 ya. Ya berarti teman-teman perhatikan aja, karena ini dari 125 ke 520 terus udah terkoreksi lagi mendekati harga IPO-nya. Ya beberapa saham IPO kan secara pergerakan begitu ya. Bahkan ada beberapa yang dari sebelumnya naik, tapi ketika mendekati harga IPO-nya lagi juga melemah seperti itu. Itu bisa menjadi kewaspadaan teman-teman. Kemudian GPRA ini saham lama ini. GPRA kita tengok dulu ya. Nah ini GPRA saham lama, market cap-nya 460, cukup kecil hitungannya ya. Market cap-nya cukup kecil, tapi secara pergerakan nih cukup oke ini. Lebih oke daripada yang candlestick-nya ngumpul jadi satu ya. Ini cukup oke secara pergerakan daripada yang candlestick-nya ngumpul tadi ya. Jadi peluang untuk trading tuh masih bisa seperti ini. Jadi kan geraknya kira-kira kan kalau kita lihat peta-petanya ini kan kira-kira support ya. Di area ini kan kira-kira support.
Nah, kira-kira support seperti itu, terus kemudian area-area ini resistan. Rentang geraknya cukup lebar ya. Bahkan terakhir ini cukup lebar. Oke, nah ini kalau dalam monthly-nya, dalam weekly-nya coba kita lihat. Weekly-nya sih jauh ini. Ya, rentang geraknya sih yang saya baca, dia ada satu pola yang cukup berulang. Ini adalah kira-kira supportnya seperti itu. Kemudian ini kira-kira ya polanya uptrend price channel sedikit seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan juga pola-polanya sepertinya cukup mudah perulangannya dideteksi. Jadi kalau sekarang dia kan berada di resistan nih. Di dekat dari resistan uptrend price channel. Jadi kemungkinannya kalau nggak dia break kuat ya kemungkinannya masih akan turun lagi. Jadi teman-teman perhatikan di situ. Ini GPRA cukup menarik ya daripada yang lainnya tadi. Cara pergerakan dia cukup menarik. Coba kita ukur resistan dari si GPRA ya. Kita ukur dulu. Kita ukur dengan menggunakan Fibo di sini. Oke, di sini sementara sih ada target dia ke sini ya. Apakah target dicapai dari menjebol uptrend ini resistan uptrend price channel ataukah membentuk channel dulu, dipanjangin dulu ke sini ya. Ya, baru perulangannya seperti ini. Ya, kira-kira begitu. Ataukah harus beberapa kali dulu? Tapi sementara pola yang terbaca di GPRA ini adalah ada satu uptrend price channel. Kemudian WINS ini sudah beberapa kali sebenarnya saya analisa ya. WINS sudah beberapa kali saya analisa teman-teman. Ini oke, kita lihat dulu dalam monthly-nya dia ada resistan teman-teman ya, di resistan dia di 332, berikutnya 420 ya. Weekly-nya kita bisa ambil dari sini aja. Kita bisa ambil resistan kenaikan dia ya teman-teman. Resistan kenaikan dia saat ini dari dasar ini udah sampai di berapa kira-kira begitu. Kenaikan dia ini sudah lewatin 50 ya. Ini sebenarnya bagus ya. Karena kemarin di sini 50 retracement, gak kuat balik arah, 2 support, baru kemudian break 50 retracement lagi dan 61 ini sampai ini. Ini secara pergerakan bagus nih. Lebih bagus dari yang saya analisa ini, paling bagus ini secara pergerakannya. Saat ini kalau koreksi kira-kira ke mana? Ya simpel aja sih teman-teman, bisa lihat ini sebagai support ya 61,8. Supportnya 61,8 di sini. Bisa juga gunain 50 retracement-nya ya. Atau dipecah lagi, kita ambil Fibo baru. Koreksi dia ya supportnya sama ya. Ini Fibo-nya sekali lagi, Fibo kiri, Fibo kanan ini ketemu lagi. Kalau tadi supportnya 289 di 61,8 retracement, kalau yang kiri yang kanan udah 23,6 retracement, sama juga ketemunya ya. Supportnya 290, kemudian 260. Kemudian untuk TAIS ini apakah baru? TAIS kita lihat dulu untuk IPO-nya 360, berarti sudah naik sedikit. Oke, kita lihat newsnya pasca IPO-nya kapan ini? Oke, 2 Desember ya, IPO-nya udah Desember. Kemudian ini monthly-nya berarti ini dia all time high ya. Jadi dia IPO terus turun lama, terus sempat naik lagi. Jadi naiknya itu baru sekitar bulan Agustus teman-teman, naiknya baru Agustus. Ini secara pergerakan sih kalau kita lihat ini fase setelah dia IPO kan turun tuh, lama banget kan. Lama banget. Nah, ini keluar dari konsolidasi, naik seperti itu. Sebenarnya sih kalau dari awal ngelihat seperti ini mungkin bisa di tracking ya. Jadi ini level 1 bisa dilewatin, bikin lagi konsolidasi, retest, pullback dan retest, pullback dan retest, pullback dan retest, seperti itu, breakdown, kemudian consolidation after flying seperti itu. Ini sebenarnya pergerakannya bagus nih. Jadi setiap kenaikan ada konsolidasi, kira-kira seperti itu ya.
Kemudian SMKM, Sumber Mas Konstruksi, ini juga dari IPO-nya 478 jadi naik ya. Memang banyak yang lumayan juga ini pergerakannya teman-teman. IPO-nya 264, udah 2 kalian ya. Kalian hampir 2 kali. IPO-nya kapan nih? IPO-nya Maret ya. Maret IPO ya, cukup lumayan loh sebenarnya pergerakannya. Monthly, weekly, ya teman-teman oke ya. Ini sebenarnya ini sepertinya kalau ini Maret ini sepertinya belum digas ya. Maret 291 IPO-nya turun, SMKM. IPO-nya kan tadi 264, jadi IPO-nya ini turun, belum sempat naik beberapa kali. Sebenarnya sih barang-barang IPO ini kalau saya memiliki satu hafalan tersendiri, sebenarnya seperti ada masanya akan naik. Seperti ada PR yang belum terjawab seperti itu. Nah, ini kan di IPO dia turun ya, terus kemudian dia cukup lama seperti itu, bahkan sempat ke 120 Juli kemarin baru kemudian naik. Memang seperti ada catatan ya teman-teman, artinya begini, saham-saham IPO itu seperti ada PR untuk naik seperti itu. Entah kapan naiknya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin bisa mendapatkan saham IPO, bisa tahu saham IPO dan ini dari IPO belum naik, apakah akan diselesaikan PR-nya untuk naik seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu adalah hafalan pribadi saya, hafalan berdasarkan kebiasaan yang ada di market seperti itu. Itu tadi bahasan untuk beberapa saham top gainer ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya saya bahas nih beberapa saham yang kemarin juga udah saya bahas. Bumi ya teman-teman. Ini Bumi, kondisinya Bumi itu kemarin ketemu resistan 61,8 retracement. 61,8 retracement. Kemudian nggak kuat, dia breakdown 50 retracement. Kemudian breakdown 50 retracement, dia sampai supportnya di 173. Jadi Bumi saat ini berada di support di 173. Nah, coba kita tengok Bumi asingnya 2 hari masuk ya. Asingnya 2 hari masuk. Tapi ini hanya tambahan informasi aja, karena kalau teman-teman memandang hanya sebagai asing, itu tentu nggak akan berani masuk Bumi ketika dia mulai naik, karena di area ini Buminya adalah asingnya adalah net sell pada waktu itu. Kemudian tuh BP, teman-teman, BP kondisinya seperti ini, dia cari support ya, breakdown candle kemarin supportnya 135 ya, sementara itu aja yang bisa saya sampaikan untuk BP. Oke, ini penting 125, kalau nggak kuat masih banyak support yang di bawahnya. Kemudian untuk ABMM, kondisi ABMM, bentar ini sedikit ada gangguan di OLT saya, sedikit ada gangguan. Ya, ABMM ini supportnya dia 3992 teman-teman. Area kuning adalah 0 sampai 38 retracement, artinya rentang gerak dia masih bagus sih. Cuman kemarin dia nggak mampu lewatin 38 retracement ya, sementara mencari support pullback ke 3992. Yang harus diperhatikan adalah 3992 itu kalau jebol potensinya bisa sampai ke 61,8 retracement teman-teman. Kemudian energi Mega Persada kemarin masih oke ya. Jadi hijau adalah 0 sampai 38, kuning adalah 38 sampai 61. Dia bermainnya di area hijau, jadi cukup oke. Kemarin closingnya mampu di atas 23,6 ya. Ini terkait minyak, apakah harga minyak kemarin sempat naik, dia ikut naik. Hari ini kan sedikit turun. Bagaimana pergerakannya? Apakah mungkin akan testing support? Kemudian untuk BRMS bertahan di support 23,6 retracement teman-teman, sekitar 162-an ya. Perhatikan aja ini supportnya dia saat ini. Kemudian untuk Raja, teman-teman, untuk Raja kita geser dulu ini. Nah, Raja itu dia nggak kuat di support kemarin, di supportnya 23,6 retracement itu di 1022. Ini penting hari ini di sekitar 980, di sekitar 980 teman-teman. Kalau dia nggak kuat di candlenya ini, support berikutnya itu di 888 ya, 890. Raja di area ini merupakan 0 sampai 38 retracement. Kalau dia
koreksi melewatin 890, peluangnya terbuka ke bawah cukup lebar di bawah 38 retracement. Nah, di sini ini cukup banyak demand ya, cukup banyak supportnya dia, jadi kemungkinan di area situ dia cukup kuat. Kemudian BSSR teman-teman ini masih belum mampu closing di bawah 38 retracement, jadi peluangnya ada bisa ke 4420 support 50 retracement dan juga di 61,8 di 4100 ya. Kemudian untuk Dewa kemarin itu terkena resistan di 38 retracement. Teman-teman ini ada info SMKM suspended ya. SMKM kan tadi kita bahas ya. SMKM tadi kita. Nah, ini teman-teman untuk Dewa itu supportnya dia sementara di 64 ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Jcon ya. Jaya Konstruksi ini terkoreksi lagi teman-teman. Ini terkoreksi lagi. Nah, dia tidak kuat di 38 retracement. Jadi target dia sementara ke 160, ini 170 udah deket ya. Kemudian untuk Meta, nah ini. Meta kemarin kan nggak kuat, terkoreksi, turun lagi. Ini lanjutan aja ya teman-teman, lanjutan bahasannya. Lanjutannya dia kan kemarin sempat naik 50 sampai ke atas. Terkoreksi lagi. Sebenarnya ya polanya memang sepertinya ini barang nurut ke tren lain ya. Ketemu resistan ya balik, breakdown dari sini ya nunggu sampai di supportnya kira-kira seperti 148 untuk supportnya ya teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tadi ada SMKM. Nah ini hari ini SMKM coba kita cek, nggak ada info. Oh ini tanggal 11 nih. Suspend ya teman-teman tanggal 11 ya, info baru aja dirilis. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya teman-teman. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua.